agama Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah. Artinya begini, setiap perintah dan setiap larangan pasti terhadap perintah kita itu bisa menunaikan, dan larangan itu pasti bisa kita tinggalkan selama kita itu bisa mengendalikan syahwat kita. Gitu. Munculkan rasa senang di dalam diri kita. Karena ketika kita senang, Ramadan datang akan memberi energi positif. Betul, tipsnya stepnya munculkan rasa senang. Begitu mau berangkat tarawih sudah agak malas-malasan, munculkan rasa senang. Saya sudah ketemu Ramadan, saya harus bersemangat loh, begitu kan? Ketika siang kita itu udah mulai lapar gitu, munculkan rasa senang. Ini Allah akan membalas yang lebih nanti, memberikan kebahagiaan ketika berbuka. Begitu berbuka kan senangnya luar biasa, ya kan? Gitu. Jadi kalau kemudian kita itu berpikir bahwa banyak uang itu mesti bahagia, ternyata faktanya enggak juga kan? Iya dan enggak gitu. Oke. Kalau banyak uang bahagia ketika dia dengan banyak uangnya bersyukur. Iya kan? Maka pasti bahagia. Kalau banyak uangnya tapi dia tidak bersyukur, maka dia akan terus merasa kurang. Gitu. Ustaz, apa makna daripada setiap kali kita dengar ceramah, Ustaz, kami ya, kalau Ustaz pasti menceramah. Menceramai dan mendengarkan ceramah, sama lah. Ustaz juga manusia. Kadang bilang ya, ini jangan sampai menjadi merugi. Jadi udah sering tuh dengar dari zamannya saya kecil, dengar Ustaz almarhum yang Zainuddin MZ. Iya. Itu penceramah sejuta umat. Kondang. Karena dulu 1 juta jumlahnya, sekarang sudah semiliatan mungkin. Jadi ini Ustaz, apa maksud dari kata-kata merugi? Sebenarnya kalau kemudian kita maknanya rugi secara umum itu kan telah termaktub di dalam firman Allah di dalam Quran surat Al-Asr ya. Pendek suratnya tapi ternyata maknanya mendalam ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu asar, demi waktu ya. Beberapa mufassirin menyebut waktu asar itu waktu yang tidak panjang. Pergantian antara siang dan malam gitu. Ini juga sekaligus mengingatkan kepada kita, dunia itu tempat yang sementara, bukan waktu yang lama gitu loh. Dan apapun yang ada di dalam kehidupan di dunia itu pasti akan fana, pasti akan binasa, musnah gitu. Karenanya ketika seseorang itu tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, disitulah yang disebutkan innal insana lafi khusr. Ya, sesungguhnya kebanyakan di antara manusia itu berada di dalam kerugian. Maknanya tidak mengetahui tentang hakikat penciptaan, gitu. Padahal Allah itu yang tidak kenal dengan Allah Tuhan. Iya kan? Maksudnya mungkin kan ada yang berproses kan gitu. Allah itu Tuhan yang bagi kita seorang muslim ya mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan itu ada konsekuensi gitu. Kita percaya bahwa kita itu yang menciptakan Allah ya, dan kemudian Allah menciptakan kita itu bukan tanpa alasan. Ya sudah, kemudian Allah menciptakan kita dan kemudian dibiarkanlah kita itu melakukan apa yang seperti kita inginkan. Tidak begitu. Dalam proses penciptaan ini Allah menginginkan agar kita itu mencintainya gitu. Kalau tadi Ramadan momentum mencintai Tuhan kan gitu. Allah. Makanya dalam proses penciptaan ini Allah itu ingin agar kita itu mencintai Allah. Untuk apa? Agar Allah lebih mencintai kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya kita diberi panduan ya, supaya kita itu sampai pada proses kecintaan kepada Allah, kita diberi panduan, diberi rambu-rambu. Aturan gitu. Yang sekiranya kita mengetahui aturan itu, maka kita akan selamat. Makanya disebutkan illal ladzina amanu ya, kecuali orang-orang yang percaya, orang-orang yang yakin dengan Allah, yakin terhadap dunia itu tempat beraktivitas dan nanti akan dibalas di dalam kehidupan berikutnya ya.
wa amilus shalihat, orang-orang yang dengan keyakinannya itu memunculkan amal. Jadi tidak cukup percaya kan. Jadi memunculkan. Jadi yakin itu, iman itu buahnya amal. Nah, maka kalau kemudian disebutkan iman tanpa amal, imannya itu tidak ada gunanya. Mimpi berarti. Halu. Oh gitu ya. Halu, tidak gitu ya. Atau amal tanpa iman. Nah, ini tidak ada gunanya juga. Sia-sia kan yang dilakukan. Sebab tidak ditunaikan karena iman gitu. Kembali ke konteks merugi, kalau konteks Ramadan itu apa betul Ustadz? Kayak orang banyak rajin puasa tapi nggak ibadah. Apa itu bagian dari yang bermaksud merugi seperti itu, gimana Ustaz? Tidak menutup kemungkinan. Kalau tadi disebutkan semua sebutan kebaikan itu ada pada bulan Ramadan, kok tiba-tiba di Ramadan kita nggak dapat apa-apa? Iya kan? Iya. Ibaratnya kita bisnis ya. Misal kita jualan, ya kita jualan kulaan yang lagi musim apa sekarang? Duren. 100.000 dapat 2 keranjang, begitu ya. Sudah 2 keranjang, masih 1 keranjang. 1 keranjang isi 12 sampai 20 begitu ya. Misalnya kita kulaan duren, anggap 1 bijinya itu kulaannya, harga kula itu 10.000. Iya, betul. Terus kemudian kita jual 11.000, kira-kira untung nggak? Secara matematis untung 1.000. Tapi itu tidak dihitung dengan tenaga, biaya dan seterusnya. Ya kan itu. Kalau perhitungan bisnis lebih, kalau sedikit itu kan rugi gitu kan, gitu. Kalau Ramadan itu bukan berbicara lebih atau tidak ya, kita itu memanfaatkan atau tidak. Kalau Ramadan itu Allah memberikan kebaikan, tapi kita malah tidak dapat kebaikan, berarti celaka, ya kan? Rugi ya, celaka. Bukan hanya rugi, tapi celaka gitu. Iya. Kalau rugi itu masih lebih mending lah. Iya, walaupun di antara terjelek, ini masih lumayan terjelek gitu. Enggak juga sih, khawatir keliru, Victorian, khawatir keliru. Ya rugi ya sudah, rugi aja gitu kan. Iya. Kalau ternyata di bulan Ramadan kita itu mendapatkan, Allah menurunkan begitu banyak ampunannya, Allah itu memberikan kesempatan kepada kita seluas-luasnya untuk masuk ke dalam surganya, katakan begitu ya, dan ditahan untuk tidak masuk ke dalam nerakanya, tapi toh kita itu tidak bisa masuk surga dan justru kecemplung neraka, naudzubillah min dzalik. Itu kan CB kan, celaka banget gitu kan. Bahasanya mengerikan gitu. Kan eman, sayang gitu. Maka ketika memang ada yang menyebutkan ini ya, kita ambil fadilahnya aja ya, ketika malaikat Jibril alaihissalam itu berdoa semoga Allah mencelakai gitu orang-orang yang ketika berada di momen Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah, dan maka kemudian Rasulullah mengamini, amin gitu ya. Ini sebenarnya bukan bermaksud untuk jelek, tapi ini mestinya menjadi bahan pengingat bagi kita ya. Jadi betapa ketika kita berada di momen Ramadan, bulan yang penuh dengan apapun sebutan kebaikan di dalamnya, mau minta apa deh gitu. Tapi kita justru nggak dapat apa-apa gitu kan, gitu. Makanya kalau kemudian di Ramadan kita tuh mengatakan bahwa ya kita biasa-biasa aja lah, seperti apa yang kita lakukan. Lah ini jangan sampai seperti itu. Bahwa Ramadan mungkin kita tidurnya lebih sedikit gitu. Jangan dibalik ya, tidurnya orang puasa ibadah katanya. Nah itu gimana tuh Ustaz? Itu kadang sering tidur Ustaz. Kalau tidur jangan makan itu Ustaz, maaf nih. Nggih. Jadi tidurnya orang puasa kan ibadah. Tempat kerja. Oh gitu. Ibadah. Double ibadah berarti. Oh, tidur ibadah, kerja ibadah, tidur di tempat ibadah, tidur di tempat kerja, ibadah. Tidur di tempat kerja, ibadah double berarti. Itu yang namanya ilmu gotak, gatuk, mantuk. Gimana Ustaz? Iya, sebenarnya Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah, bahwa kemudian kita itu capek, payah dan butuh istirahat, iya kan? Yes, gitu kan. Ya manfaatkan ketika kita itu capek, payah gitu, ya kita istirahat. Cuman pertanyaannya, masa iya kita itu capeknya itu minal injing ila isu gitu ya. Dari pagi sampai pagi ya maksudnya. Minal injing ila isu.
Ya kan enggak begitu juga kan gitu. Iya, atau dengan beralasan kita tadarus sampai malam gitu ya. Terus tadarusnya berapa lama sih jika dibandingkan dengan ngobrolnya? Maksudnya ngobrol ba'da tadarus. Kadang-kadang tadarusnya sampai jam 10, setengah 11 ya. Ngobrol ba'da tadarusnya sampai setengah 4 sampai sahur gitu. Sampai jam 1. Jam 1 kurang. Ini sahur setengah 4 gitu. Karena belum tapi. Belum ya. Rasa-rasanya enggak perlu dicoba. Karena memang kalau kemudian kita itu hanya sekedar merubah waktu tidur dari malam ke waktu siang ya, ketika kita berpuasa, saya khawatir itu kerugian. Sementara kita itu bisa memanfaatkan momentum Ramadan itu untuk memperbanyak ibadah dan berpayah-payah untuk ibadah, ya kenapa itu tidak kita manfaatkan gitu. Dan Ramadan memang payah, tapi ingat Allah akan membalas payahnya kita dengan sesuatu yang lebih gitu. Ya. Maka kalau tadi analogi tidur ibadah, kerja ibadah, tidur di tempat kerja ibadah, ini menyalahi akad nih gitu ya. Kerja itu untuk kerja, bukan untuk tidur. Nah, bahwa ada waktu istirahat dan di momen istirahat itu kita tidur, enggak apa-apa, iya kan? Cuman kan istirahatnya 6 jam sementara kerjanya 1 jam, kan enggak mungkin. Tapi saya ini ya sekedar informasi ya Ustaz, walaupun saya juga belum melakukan itu. Puasa itu saya ibaratkan seperti kalau Ustaz pernah dengar intermittent fasting, yang orang makan tapi jaraknya sampai 14 jam atau jadi jam 7 malam udah berhenti makan sampai jam 7 pagi ditambah 4 jam jadi baru jam 12 siang dia makan. Nah itu saya dengar dan itu ada sih yang seseorang yang melakukan, teman hidup saya melakukan itu selama ini malah olahraganya lebih kuat. Ya sebenarnya kalau coba kita jujur katakan ya, manusia itu kan kalau ditanya milih makan dan tidak makan pasti jawabannya spontan makan kan begitu kan. Bukan tidak boleh makan artinya enggak, tapi kan ada masanya organ-organ tubuh kita itu kan perlu istirahat, perlu juga beradaptasi dengan yang lain-lain begitu kan. Dan itu kan ketika Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang puasa kepada kita, tidak perlu banyak komplain, bertanya, hakikatnya begitu. Maka sebenarnya di balik puasa itu ada hikmah terbesar. Besar, baik secara kesehatan. Bagus sebenarnya. Betul. Ustaz. Makanya ini catatannya begitu. Jadi sholat misalnya, kita tuh secara alamiah mestinya kita bisa tunaikan gitu. Asalkan tidak ada kita bisa mengendalikan syahwat. Kalau syahwat yang mengendalikan kita, salat bro, entarlah, gitu kan. Itu namanya syahwat mengendalikan. Kita puasa, mestinya kita itu bisa puasa, gitu. Ya tadi benar itu karena syahwat yang mendahului. Ketika syahwat yang mengendalikan kita, maka bisa jadi kita tuh meninggalkan puasa. Bahasa modernnya apa nih? Apa sendiri pikirannya atau apa istilahnya? Pas podcast ini lupa bahasanya. Sugesti saja. Ya syahwat tadi ya syahwat gitu. Ya, terhadap apa yang dilarang misalnya ya, katakan ngomongin kejelekan teman misalnya. Sebenarnya kan secara fitrah kita tuh bisa loh nahan. Cuman karena syahwat yang mengikuti gitu. Seru juga nih ngomongin kejelekan gitu. Terus bro. Oh bro apa sih ya biasanya yang suka ngomongin gitu. Itu gitu. Makanya kalau puasa itu tadi disebutkan bahwa andai kata kita menunaikan, tidak perlu bertanya faidahnya, manfaatnya apa, pasti akan ada kebaikan yang akan Allah berikan. Baik secara kesehatan, baik secara pergerakan anggota tubuh. Kalau tadi dikatakan yang apa itu tadi yang olahraganya lebih kencang itu sebab mengatur pola. Islam itu telah menata itu semua dengan sebaik-baiknya. Dan dalam sejarah Ustadz ya, kejadian-kejadian bersejarah itu di bulan puasa, contoh perang yang dimenangkan oleh beberapa peristiwa perang itu terjadi pada bulan Ramadan. Iya. Tuh Edo. Jadi tidak ada alasan nih kerja sambil tidur ya. Contohnya perang apa Ustaz? Biar yang lain cerita. Perang Badar. Itu dimenang. Pertama kali yang dilakukan oleh kaum muslimin bersama orang-orang musyrik Quraisy gitu kan.
dengan jumlah yang tidak seimbang, 1.000 banding 300 ya. Betul. Dan itu terjadi pada momentum Ramadan, tahun kedua Hijriah gitu kan, momentum Ramadan. Kalau kita dan itu perang loh ya. Iya, kalau kita itu kerja puasa itu justru mengurangi jam kerja ya. Iya kan? Oh iya, benar. Maksudnya 8:30 pulang jam 1:30. Oh, iya. Tapi gajiannya banyak. Iya. THR. Kalau yang dilakukan oleh kaum muslimin itu terhadap kinerja peribadatan itu mestinya terus gitu. Saya memaknai kan. Kalau tapi coba saya mengkritisi dulu. Saya bukan gitu, maksudnya mengklarifikasi Ustaz. Karena saya juga orang perusahaan. Ada THR iyalah gitu. Maksudnya mengurangi itu mungkin niat perusahaan adalah untuk pertama kan semakin kalau mengurangi dalam waktu jam pulang, karena pada saat pulang di jam yang sama itu kemacetan dan mana-mana sehingga untuk bersama keluarga untuk buka puasa bersama itu akan mengalami keterlambatan. Terus juga sekaligus untuk memperambah semangat ibadah. Betul. Niat perusahaannya itu, tapi yang karyawannya. Ya enggak, maksud saya tidak bermaksud apa-apa. Karena memang ya oke lah, nuansa kerja di Ramadan dan tidak itu kadang-kadang kita itu lebih pada Ramadan lemes gitu kan, sehingga kemudian tidurnya kurang sehingga kinerja. Padahal andai kata Victorian, kita berangkat kerja mencari nafkah di bulan Ramadan itu kan kewajiban kan. Di bulan Ramadan Allah lipat gandakan itu. Ya sama seperti ketika Rasulullah SAW menunaikan perang Badar di bulan Ramadan, kan bukan berarti LML, les malesen, nyantai-nyantai gitu cending gitu, lemah gemulai, enggak. Kalau lemah sudah kalah itu Ustaz. Oh iyalah gitu. Gak mungkin menang. Justru disitulah spirit ruhnya gitu. Nah, berarti kata kuncinya kalau boleh kita gembok ya, ruh ya, kuatur ruh ya, gitu. Kekuatan bahwa kita itu selalu berhubungan dengan yang menciptakan kita itu harus senantiasa ada di dalam diri kita. Betul. Sebab kekuatan Allah itu selalu ada dekat dengan diri kita, itu akan membuat diri kita itu selalu JOSS. Apalagi Jos. Saya lagi mikir singkatan lagi. Kadang-kadang tidak semua harus disingkat-singkat. Iya kan? Jadi bayangkan kalau kita itu mau berangkat kerja, aduh Ramadan, ini dalam rangka untuk memenuhi kewajiban Allah atas diri kita. Ada keluarga di belakang yang menunggu. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kan begitu kan? Jadi berangkatnya, kalau perlu Allahu Akbar. Takbir. Nah, ini untuk menunjukkan semangat. Kan begitu. Kadang-kadang memang perlu juga kan pelecut semangat. Ya. Ketika karyawan sudah mulai loyo, tasbih, subhanallah, gitu. Biar sekali-sekali ganti takbir aja. Ya. Tahmid, alhamdulillah, gitu. THR naik, tahmid, alhamdulillah. Gitu. Misalnya, THR tidak naik, takbir, Allahu Akbar. Maksudnya tetap semangat. Gitu. Artinya momentum Ramadan bukan perkara yang membuat diri kita itu semakin melemahkan kinerja, tidak melemahkan aktivitas, enggak. Justru kita itu akan semakin bersemangat. Meski di waktu-waktu tertentu, di momen-momen tertentu kita itu harus mengurangi aktivitas yang lain. Contohnya tidur. Ya ibaratnya kalau tadi disebutkan di Ramadan itu Allah menurunkan Lailatul Qadar gitu ya, itu kan harus yang dicari kan. Jadi kalau kemudian kita itu hanya tidur aja, bagaimana Allah akan memberikan malam kebaikan itu pada kita. Dan ketika mencari otomatis kan mengurangi waktu istirahat. Dan inilah yang ingin saya katakan, Allah itu tidak akan menyia-nyiakan apa yang dilakukan oleh hambanya gitu. Maka kalau kemudian kita ingin mendapatkan kebaikan, ya tentu kita maksimalkan yang bisa kita lakukan. Victorian, ini perwakilan ya sama Pak Imam. Ya, andai kata saya tanya, boleh dijawab? Boleh dong Ustaz. Malah saya yang jadi ini ya. Gak apa-apa Ustaz. Kalau boleh saya tanya nih, Pak Imam, andai kata disuruh milih surga yang paling tinggi atau yang paling bawah? Yang penting surga Ustaz. Yang penting surga. Sama teman-teman nih, sama paling tinggi atau paling bawah nih? Paling tinggi. Oh, paling tinggi ya. Kenapa gitu Ustaz? Kalau yang paling bawah tuh khawatir kawan kita itu nanti nyapa kita nanti di surga. Nyun sewu, lo mau kemana? Saya mau ke surga Firdaus. Kamu di mana? Saya di sini aja. Baper nggak kira-kira? Bawa perasaan nggak kira-kira?
saya mau ke atas, mau surga ke paling atas, loh panjenengan kok ada di bawah gitu. Kira-kira baper enggak? Baper. Meskipun di surga gak ada baper-baperan. Iya. Tapi maksud saya masih ada yang di atas. Iya. Mesti aku di bawah gitu. Iya kan, tentu kenikmatannya itu kan beda kan, gitu kan. Oh gitu Ustaz. Yo surga kan jelas dong mengikuti tingkatan. Makanya kalau sekarang udahlah asalkan saya di surga aja nggak apa-apa, berarti kita itu meminimalkan ibadah kita. Wah, ingatin aku sama Ustaz. Astagfirullah. Makanya kita itu kan cita-citanya kan tinggi harus juga ya. Makanya cita-cita tinggi, usahanya maksimal kan begitu kan. Jadi kalau kemudian digambarkan pengennya Firdaus gitu ya, tapi ternyata usaha kita usaha yang tidak maksimal, bagaimana bisa? Ya, inilah sebenarnya Ramadan itu momentum bagi kita itu untuk memaksimalkan. Iya. Jadi bukan untuk justru Ramadan jadi alasan bagi kita untuk tidak melakukan kemaksimalan dalam aktivitas apapun di bulan Ramadan. Iya, aktivitas apapun itu. Iya. Bahwa kalau tadi ada pengurangan, kita husnudon, bahwa memberikan kesempatan untuk beribadahnya secara individu lebih banyak. Betul. Nah, bahwa kemudian diberi kesempatan itu ternyata tidurnya yang lebih banyak, ini harus ada proses evaluasi. Iya. Diberi kesempatan untuk beribadah secara individu kok malah dimanfaatkan tidur. Iya. Sekali lagi bukan tidak boleh tidur, bukan. Tapi bagaimana mungkin kita menginginkan kebaikan, tapi yang kita lakukan tidur terus. Iya. Saya ingin bermimpi yang indah-indah. Oh, pantas kalau begitu. Karena mimpi itu tidak akan pernah bisa terjadi kecuali dengan tidur, ya kan? Tapi mimpi tidak akan pernah bisa terwujud. Iya, mimpi aja. Iya, kan gitu. Alhamdulillah saya mimpi di surga Firdaus gitu. Kapan waktu saya tidur siang di bulan Ramadan ya? Tentu akan berbeda dengan mereka yang terjaga, mereka yang tilawah, mereka yang berbuat kebaikan, mereka yang berbuat untuk keluarganya, mereka yang berbuat untuk anak-anaknya. Ya. Itu berbeda kan dengan yang cukup tidur saja. Iya. Maka harus dirubah mindset kita, frame kita. Bahwa Ramadan itu bukan males-malesan. Ramadan itu justru kita tuh harus fight, harus bersemangat. Bahwa secara fisik kita itu loyo, lemes. Ya, memang udah mulai lapar nggak? Sekarang lapar nggak? Biasa, Ustaz. Biasa ya. Haus? Biasa. Oh gitu. Apa biasanya apa? Biasa lapar, biasa haus. Loh, kalau puasa siang-siang ketika ditanya lapar, jawab lapar aja. Saya merasakan titik pernah kalau sedikit cerita Ustaz, pernah lapar banget bulan Ramadan itu waktu SD lupa kelas berapa Ustaz. Zaman dulu di rumah Ustaz. Jadi kan di rumah ada kamar mandi, ada satu kamar mandi itu yang di kamarnya almarhum bapak kan. Itu ada kamar mandi bak besar. Tahu nggak Ustaz? Saya masih ingat ada asar, insya Allah udah nggak kuat itu Ustaz. Akhirnya berenang. Di bak Ustaz nyandam untuk biar sampai nggak batal. Sebenarnya perkara-perkara begitu nggak apa-apa. Iya. Maksudnya nggak apa-apa itu siang-siang nih panas-panas terus kemudian kita itu mandi dan kemudian rambut dibasahi. Kayak Ustaz loh, panas loh Ustaz. Iya, malam pun juga sekarang udah mulai P kan. Kalau nggak PH, P itu panas, itu hot. Iya. Artinya kalau tadi saya mengatakan lapar, jawab aja lapar, enggak apa-apa. Haus, jawab aja haus, enggak apa-apa gitu kan. Iya, lapar. Tapi kan biasa. Sebab rasa senang, kita itu bisa menunda itu sampai maghrib, kan begitu. Iya. Kalau kecil-kecil mah, begitu haus gitu nyemplung kali gitu kan, nyebur sungai begitu kan, hilang ya hausnya. Kenapa? Sambil berenang, sambil mangap gitu. Kecil-kecil nggak dihisap gitu. Tapi kalau kita sekarang misalnya panas terus kemudian kita ambil mandi terus kemudian kita basahi rambut supaya seger, asalkan tidak minum, tidak masuk lewat hidung dan telinga, boleh. Dan itu Allah akan memaafkan kan. Karena memang kondisi seseorang itu kan bisa jadi beda dua kan gitu. Beda-beda. Astagfirullahaladzim. Beda-beda. Bisa jadi seseorang itu ketika panas tidak perlu melakukan itu, tapi bisa jadi memang harus melakukan seperti itu. Saya lagi mikir kebalasin Ustadz ini, apalagi kata-kata yang saya munculin. Karenanya Islam itu bukan agama yang berat gitu.
Cuman bukan juga kemudian disimpel-simpelin ya, gitu. Makanya dalam hal ini bagaimana kemudian kita coba menjalankan dengan sebaik-baiknya, pasti akan ada kebaikan yang akan Allah berikan. Gitu. Ya, kebetulan sudah terbiasa dengan terlatih Senin Kamis. Alhamdulillah. Betul, itu sangat support. Sangat support, betul. Jadi nggak kaget. Betul. Bagi yang tidak kaget, terkaget-kaget awal-awal gitu ya, belakang tambah kaget ya. Kok semakin lapar ya? Namanya juga puasa bro, gitu kan? Berarti intinya ini Ramadan ini bulan yang sangat penuh berkah, penuh dan mesti bulan yang sangat beruntung. Artinya baik secara berbisnis pun, kalau kita semakin semangat dengan bulan Ramadan penuh berkah ini, rasanya keberuntungan akan muncul di bulan Ramadan ini, Ustaz. Iya, kalau kemudian kalkulasi matematika ya tidak harus begitu ya. Makna beruntung ya misalnya kalau dihitung dengan uang begitu harus selalu menambah. Nanti kalau saya mengatakan begitu, faktanya Ramadan ada juga yang nurun. Karena pengalaman dulu nih. Mungkin rezeki kan tidak hanya masalah duit, tapi nikmat. Kalau nikmat mungkin tidak melulu berbicara tentang masalah uang, kan gitu. Tapi bahwa kita dulu pernah punya pengalaman juga ya, jualan di bulan Ramadan. Kebetulan jualannya itu jualan yang seger-seger gitu kan, minum gitu kan. Ya otomatis omset secara nilai turun lah. Tapi ternyata ada kenikmatan yang lain. Nah, iya kan? Ada kenikmatan yang lain Allah berikan ini bersama kita bisa beribadahnya itu lebih khusyuk begitu kan? Berkumpul dengan banyak orang meskipun kita itu jualan air tapi kemudian orang itu mendapatkan air gratis, kita tuh enggak iri kan gitu kan gitu. Jualan air kok ini malah ada air lain, tidak gitu. Justru kenikmatan itulah yang kadang-kadang harus muncul di dalam diri kita, quwwatur ruhiyah itu tadi. Jadi kalau kemudian kita itu berpikir bahwa banyak uang itu mesti bahagia, ternyata faktanya enggak juga kan? Iya dan enggak gitu. Kalau banyak uang bahagia ketika dia dengan banyak uangnya bersyukur, iya kan? Maka pasti bahagia. Kalau banyak uangnya tapi dia tidak bersyukur, maka dia akan terus merasa kurang gitu. Tapi meskipun demikian tidak punya banyak uang, tambah ini juga ya, lebih tidak bahagia lagi ya. Kalau tidak punya banyak uang ya kan. Tapi bahwa sekali lagi tergantung bagaimana kesyukuran ini aja. Masalah banyak atau sedikit kan tentang jumlah gitu. Bagaimana kemudian kita itu menikmati jumlah itu. Perasaan kita kalau bersyukur, jumlah yang sedikit itu akan terasa cukup. Nah, kalau yang banyak tapi kita tidak bersyukur, maka itu akan terasa sempit, akan terasa kurang. Nah, ini yang harus ada di dalam diri kita juga. Ramadan itu bulan bahan perenungan juga bagi kita, agar kemudian kita itu bisa, ternyata hidup ini bukan melulu berkaitan dengan materi, gitu kan? Tetapi ada hal lain yang juga perlu kita kuatkan, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Tapi bukan berarti mengabaikan manusia ya. Tapi kaitannya dengan materi, bukan melulu tentang materi, tapi juga berkaitan dengan kenikmatan kita di dalam beribadah. Kalau ditanya banyak-banyak beribadah apa mendatangkan banyak materi? Enggak juga kan? Iya kan? Gitu. Tapi kita nikmat. Iya. Nah ini Pak Ustadz, kita ada beberapa pertanyaan kecil-kecil aja nih Ustadz ya, pertanyaan-pertanyaan yang dasar keseharian kita. Ada yang mau nanya Dok? Boleh nggak berpacaran pada saat bulan Ramadan? Itu atau bukan? Gini Ustadz, yang kecil-kecil dulu, suntik itu boleh nggak sih Ustadz, kayak cek darah? Kalau donor atau cek darah begitu ya, itu ngambil darah kan? Kalau cek darah kan berarti ngambil, termasuk juga donor itu kan juga ngambil darah juga kan gitu. Itu bisa disamakan dengan proses bekam. Bahwa Rasulullah SAW pernah pada saat beliau berpuasa beliau berbekam. Jadi Ustaz, gara-gara ngomong bekam saya nanti tanya, bekam itu beneran Nabi pernah melakukan itu? Jadi maksudnya itu kan tibbun nabawi kan, bagian dari proses pengobatan ala Nabi begitu. Kalau ya sebenarnya orang tua kita dulu udah terbiasa kan dengan itu, pakai yang gelas di sini, pakai gelas atau pakai di kop begitu kan. Kan sebenarnya itu kan sudah bekam terbiasa. Itu kop aja atau yang ditusuk Ustaz? Ada istilah bekam basah dan bekam kering. Ya. Jadi pernah sunnah Rasul. Tibbun nabawi.
Makanya ketika di bulan Ramadan bekam, ya maka itu Rasulullah mendiamkan, berarti kan menunjukkan kebolehan. Termasuk ketika dalam kekinian, ketika kita tuh donor atau diambil darahnya, cek darah begitu, itu tidak masalah. Cuman begini, kalau untuk urusan donor dan bekam basah ya, yang diambil darahnya, jika kemudian sebab dilakukan itu kita menjadi lemah gitu, maka lebih baik ditinggalkan. Maksudnya di waktu malam aja. Iya. Tapi kalau misalnya dia biasa saja, tidak ada masalah, silakan. Ya udah Termasuk juga ketika mungkin mengalami sakit di bagian mana terus disuntik, itu kan tidak melalui 7 lubang yang bisa membatalkan puasa ya. Maka beberapa di antara ulama fikih itu memperbolehkan. Gitu. Karena tidak dari 7 lubang ini. Betul. Cuman hukum asalnya begini. 7 lubang, mohon maaf, apa aja? Tujuh lubang mau tanyain. Mulut, satu, 2 lubang hidung. Tidak perlu dilakukan kan? 1 lubang mulut. Lubang hidung, umpama 1, 2. Maksudnya istinsyak, kita menghirup air. Tiba-tiba ketelan nih. Ada istilah tiba-tiba ya. Berarti kan sesuatu yang tidak sengaja. Kalau tidak sengaja itu dimaafkan. Tapi kadang biasa tidak sengaja terus dia keluar lagi lewat mulut kan biasanya. Tergantung ya? Bisa keluar lewat mulut atau bablas. Makanya hati-hati kan gitu. Kalau kita itu istinsyak atau kumur-kumur, kita kan hati-hati kan gitu. Kumur boleh Ustaz? Boleh. Ketika berwudu kita itu kumur-kumur. Asalkan kumur-kumurnya yang biasa-biasa saja. Bukan kemudian kumur-kumur yang luar biasa. Dengan harapan ada bagian kecil. Tapi inilah dahsyatnya orang yang berpuasa karena iman dan mengharapkan ridho Allah. Andai kata kita kumur-kumur nih, waktu wudu kumur-kumur kan boleh nih. 1 gelas misalnya, kita telan 1/4 gelas, tetangga kanan kiri kita tuh nggak ada yang tahu tuh, ya kan? Kita ambil wudu, kita kumur-kumur, terus kita telan 1/8. Kawan kita kan tidak tahu. Kita lakukan atau enggak? Ya, itu yang tadi saya mau nutupin terakhir sebenarnya. Gitu ya. Bahwa ya Ustaz sudah mendahului bahwa mana sebenarnya puasa ini adalah puasa yang dimana dari 5 rukun Islam. Rukun Islam di antara rukun Islam. Ini puasa ini ibadah yang sebenarnya antara pribadi dengan Allah. Makanya yang lain itu tidak. Sholat orang masih bisa tahu ya. Bisa tahu dan kita bisa membandingkan. Salah saya lebih hebat daripada lo gitu kan. Allah. Haji tidak cukup begitunya juga ya. Berdirinya 4 jam lama gitu kan. Meskipun yang dibaca Al-Ikhlas 100 kali. Astagfirullahaladzim, saya ketawa. Tidak bermaksud astagfirullahaladzim, saya juga enggak apa-apa, panjang. Saya ketawanya lucu ya Ustaz, bukan kita orang yang melakukan Ustaz. Haji, ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, berkali-kali, atau 3 kali. Kalau haji yang sekali cukup hanya 1. Kalau yang berkali-kali, itu bisa dipamerin juga. Bisa dipamerin. Gue bolak-balik pernah ke sana. Sholat, haji, zakat. Iya kan? Orang kita infak atau zakat, gue merah nih. Lo apa? Abu-abu. Kita bisa bandingin. Betul. Tapi kalau puasa tidak bisa. Ini hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Ini memang sakral ya. Makanya kita kan tidak bisa. Puasa gue lebih hebat daripada puasa lo. Kenapa? Bau mulut gue lebih bau daripada mulut. Kan tidak begitu kan? Makanya kumur-kumur itu tadi. Kalau bisa kumur-kumur yang biasa. 7 lubang itu kan biar tidak lupa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 itu 2 lubang hidung. 2 kan? 2, 1 lubang mulut, 3 berarti. 4, 5. Lubang depan dan lubang belakang, kemaluan depan dan kemaluan belakang. 6, 7. 7 itu. Makanya ketika kemudian kita bisa menghindar dari masuk melalui kemaluan, maaf saya bertanya lagi, kemaluan belakang batal berarti maaf nih, kayak kita memasukkan obat misalnya, obat apa namanya, ambeien atau apa itu batal Ustaz? Ya iyalah, meskipun kok tidak terasa ya di tenggorokan. Iya. Nah ini nih kan baru tahu ya. Ini yang anak muda nih. Yang punya sakit ambeien, yang biasa masukin kalau di bulan puasa di siang hari dia masukin, batal ya. Orang pikir batal tuh hanya cuman di mulut. Yang kerasa seger begitu ya. Kenyang. Padahal lewat telinga juga gak seger juga. Loh, berarti main katembat? Katembat kan tidak masuk ya. Kan hanya di permukaan saja. Jadi tidak usah khawatir.
Tetes mata? Tetes mata Tidak masuk kan? Insya Allah tadi obat tadi yang obat apa tadi? Ambeien? Itu kan masuk tapi nggak masuk ke dalam, Ustaz. Masuk. Pasti masuk ke dalam itu. Meskipun tidak melalui tenggorokan kan gitu. Iya, maksudnya masuk ke dalam tapi tidak sampai ke dalam banget, sampai ke dalam masuk perut. Iya, itulah ketika kemudian agama menjelaskan seperti itu, ya sudah kita ikutin saja kan gitu. Ya nggak ada. Kalau begitu nanti kan begini, kan udah bikin kenyang. Maksudnya tidak terasa segernya, kan begitu. Gitu. Maka itu supaya kita lebih berhati-hati. Maka kalau kemudian saya tadi bukan masalah kenyang, tadi saya mengandaikan obat ambeien itu masuk saja, maaf ya masuk saja. Sedangkan sama seperti katon bat masuk juga, tapi tidak masuk sampai ke dalam. Betul, kan hanya di permukaan saja. Tidak mungkin kan kita katon bat, ayo kapas masuk kapas kan nggak begitu juga. Itu kan hanya untuk sekedar membersihkan di bagian permukaan saja. Dan terhadap perkara-perkara yang seperti itu, saking kita ingin kesempurnaan menjaga puasa kita kan, karena muncul rasa khawatir takut kepada Allah itulah, maka perkara yang sebenarnya bisa kita tunaikan itu tidak kita lakukan. Ya, seperti itu tadi kan, kumur-kumur, anggap kita buang 3/4, yang 1/4 kita telan gitu ya. Tidak ada yang tahu gitu. Dan kita seger itu. Pura-pura lemes aja nggak apa-apa gitu. Pura-pura lemes, aduh lemes gitu. Habis makan di warung sampai ke rumah dikering-keringin mulut ya Ustaz ya. Ada gitu, saya pernah dengar cerita Ustaz. Betul. Tidak menutup kemungkinan gitu. Dari rumah puasa, sahur gitu. Pulangnya berbuka gitu. Tapi ketika proses di luar itu tadi, ada yang ke warung, ada yang ke depot, apapun istilahnya begitu. Atau ternyata tidak ke warung, tidak ke depot, bontot gitu. Bontot dari warung maksudnya. Dimakan di kantor misalnya. Kalau bukan sebab karena iman dan rasa khawatir, takut kepada Allah, dan nilai puasa kita itu tidak sempurna, pasti itu akan kita lakukan. Tidak usah kayak begitu yang banyak orang gitu ya. Yang tidak ada orang ketika kita di rumah pun siang-siang tidak ada orang, lapar, haus, kita minum aja, tidak ada orang yang tahu. Tapi itu tidak kita lakukan. Tidak kita lakukan. Kenapa? Demi menjaga balasan yang akan Allah berikan kepada orang yang berpuasa itu, aku yang akan membalasnya, ya kan? Karena kita sekali lagi tidak bisa membandingkan puasa kita itu dengan orang lain. Tapi betapa sakralnya puasa ini, dan puasa ini adalah hubungan antara kita dengan Allah, pribadi dengan Allah. Betul. Tapi nilainya sosial. Nilainya sosial. Artinya dengan puasa kita kan tidak boleh marah-marahin orang tanpa sebab kan? Iya. Ya, sebab kalau marah-marah tanpa sebab nanti pahalanya hilang. Nah, ini jangan disalah pahami ya. Begitu bos nyeneni, marahin gitu. Lagi puasa bos, padahal dia sedang tidur nih di tempat kerja gitu. Ya itu tadi ya. Tidur ibadah, kerja ibadah. Tidur di tempat kerja ibadah. Bos marah-marah, kamu ini ya. Itu marah yang syar'i. Marah yang dibenarkan gitu. Karena mengingetin. Kamu tuh di sini tuh untuk kerja. Iya. Nah itu, Victorian udah jelas ya. Mungkin kesimpulan dikit Ustadz terkait dengan pembicaraan kita, atau pentingnya Ramadan ini supaya semua tidak menganggap biasa ini Ramadan. Iya. Kita sudah berdoa supaya dipertemukan dengan Ramadan. Dan banyak orang, maaf dan saya ingat banyak orang sufi, dan saya dengar cerita setelah Ramadan mau selesai mereka begitu nangis. Betul. Karena tidak ada lagi banyak kebahagiaan yang didapat di bulan Ramadan kan. Makanya ketika sekarang kita masih at the moment, 10 hari masih ada di dalam momen, manfaatkan. Dengan cara apa? Simple. Munculkan rasa senang di dalam diri kita. Karena ketika kita senang, Ramadan datang akan memberi energi positif. Tipsnya, stepnya munculkan rasa senang. Begitu mau berangkat tarawih sudah agak malas-malasan, munculkan rasa senang. Saya sudah ketemu Ramadan, saya harus bersemangat loh, begitu kan? Ketika siang kita itu udah mulai lapar gitu, munculkan rasa senang. Ini Allah akan membalas yang lebih nanti, memberikan kebahagiaan ketika berbuka. Begitu berbuka kan senangnya luar biasa, ya kan? Gitu. Ramadan itu 1 bulan, senangnya begitu dapat 7 hari sudah mulai loyo gitu. Saya harus senang, bergembira. Maka saya harus menyelesaikan Ramadan itu 1 bulan. Munculkan rasa senang. Maka senang itu akan memunculkan energi positif yang akan membawa kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan.
Bayangkan kalau kita tuh sedih duluan gitu. Maksudnya, aduh Ramadan lagi, gitu. Aduh tarawih lagi, aduh imamnya Imam Bukhari, Imam Muslim. Maksudnya yang jadi imam itu bacaannya panjang, lama, kesel gitu. Maka kita tidak akan pernah bisa bersemangat. Tapi kalau kemudian kita itu senang, akan muncul energi positif. Amin. Dan itu akan memberikan kepada kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Terima kasih Ustadz waktu dan kesempatannya. Insya Allah kita jumpa lagi tahun berikutnya. Insya Allah panjang. Semoga Allah memberikan umur yang panjang barokah. Umur panjang barokah itu umur panjang untuk peningkatan ibadah. Amin. Dan kemanfaatan untuk semua. Kan begitu. Insya Allah. Amin. Ustaz. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Syukron. Ma'asyukri. Terima kasih kembali maksudnya. Matur sakalangkong. Oh, udah pada. Bahasa yang lain enggak ada. Apa ya? Kalau ada saya kayaknya enggak paham. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin jika ada hal yang kurang berkenan. Sama-sama Ustaz. Saya juga Ustaz terima kasih sekali. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman Victorian. Oh ya betul Ustaz, kami juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin dalam menjalankan puasa ini biar lancar, dan dengan pintu maaf yang diberikan kami juga akan ibadahnya lebih lancar lagi. Amin. Sekali lagi buat teman-teman Victorian, sukses, sehat selalu dan lancar ibadah puasanya. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.